Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Judul firman Tuhan malam ini, tidak usah banyak omong. Amen, saudara. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Buka Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Sudah ketemu semua? Yang sudah temukan tolong angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Baik, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amen. Nah, Alkitab mengatakan dalam terjemahan yang lain, perkataan yang dikatakan itu sebetulnya digunakan istilah a word in season. Season itu adalah musim. Word itu perkataan. A word in season artinya perkataan yang tepat, perkataan yang pas, yang sesuai waktunya untuk keadaan yang tertentu. Pokoknya untuk setiap kebutuhan yang ada pada waktu itu, firman yang didapat itu pas sekali. Dan Yesaya mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, bukan digunakan kata jamak, perkataan-perkataan, saudara. A word, satu kata bahkan. Tunggal, perkataan. Dengan kata lain, kalau kita mau belajar sesuatu hari ini, saya mau katakan bahwa semakin roh Allah itu menguasai akan hidup seseorang, maka ketika dia menyatakan akan kehendak Allah lewat hidupnya, tidak perlu banyak omong. Karena yang Tuhan katakan bukan, yang Tuhan berikan bukan perkataan-perkataan, tapi a word, satu kata. Dan satu patah kata dari Allah itu akan menghasilkan kehidupan yang luar biasa bagi orang yang menerimanya. Dan Nabi besar ini berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dalam terjemahan dikatakan, how to speak a word in season. Bagaimana caranya mengucapkan akan perkataan yang tepat itu. Perkataan itu tepat disampaikan waktunya, tepat disampaikan caranya, dan tepat sebagai jawaban untuk pergumulan dan kebutuhan orang yang mendengarkan. Dan itu dia berkata, yang memberikan adalah Tuhan Allah. Saudara sekalian, saya teringat akan nubuat dari Paul Cain beberapa tahun yang lalu. Hamba Tuhan ini dikenal sebagai seorang nabi yang sekarang usianya sudah cukup lanjut, tapi masih melayani Tuhan sampai saat ini. Dan dia bernubuat bahwa kelak di Cina dan di banyak negara lain, ketika roh Allah itu akan melanda mereka dengan luar biasa, orang tidak perlu bicara panjang lebar. Cukup dia mengucapkan satu kalimat pendek dari firman Allah dan membuat orang-orang yang mendengarnya itu akan bertobat, lahir baru dan terima Tuhan Yesus. Sebab perkataan yang singkat dari Allah itu diurapi oleh Tuhan dan datangnya dari Allah sendiri. Hari-hari ini kita sedang menikmati anugerah Tuhan dan kita melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Saya mendorong saudara tetap bergerak seperti yang Tuhan inginkan. Dan kalau Anda berkata, Pak, saya bukan orang yang bisa ngomong banyak. Firman Tuhan hari ini berkata, tidak perlu banyak omong. Karena kalau Allah memberikan kepada kita a word in season, perkataan yang tepat untuk orang yang kita ajak bicara. Sekalipun itu bukan perkataan atau kalimat yang panjang lebar, tapi kalau itu berasal dari Allah, itu akan menembus sampai ke jiwa dan batin orang itu yang paling dalam. Dan itu yang sebetulnya dibutuhkan semua kita. Bukan hanya hamba Tuhan, tapi semua kita. Sebab waktunya sudah sangat singkat. Allah sedang membuat percepatan-percepatan. Dan di antaranya adalah tidak dibutuhkan
banyak omong sebetulnya. Yang dibutuhkan adalah perkataan yang berasal dari Allah sendiri. Semakin banyak omong, semakin banyak kesalahan, saudara. Alkitab berkata di dalam banyak berkata-kata terdapat banyak pelanggaran, kata firman Allah. Tapi kalau kita ingin melihat orang diberkati, tidak dibutuhkan banyak bicara. Tapi satu kata atau satu kalimat pendek dari Allah akan mengubah hidup dan hati seseorang. Sekarang coba lihat dalam kitab Nabi Yeremia. Apa yang Nabi ini alami sebenarnya? Perhatikan pada pasal yang pertama dari kitab Nabi Yeremia. Saya ingin baca mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Betapa hebatnya kalau orang itu menerima perkataan yang dari Allah. Yeremia pasal yang pertama, perhatikan pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau, dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kalau orang berkata, kalau gitu orang tua itu paling pintar bicara. Mungkin, saudara, karena pengalamannya banyak. Tadi pagi saya menyerahkan kepada Pak Yos karikatur. Kita gereja sedang menyiapkan akan semacam buklet kecil ya, yang isinya tentang bagaimana mengapa orang perlu terima Yesus, mengapa orang perlu dibaptis Roh Kudus, mengapa perlu bergabung gereja lokal. Lalu saya usul, ini saya gambarin saya kasih karikatur kecil-kecil gitu ya. Lalu sampai saya menggambar pada bagian yang pertama, tapi saya gambar terakhir. Dan kemudian saya gambar tentang bagaimana hidup tanpa Tuhan Yesus. Saya gambar orang tua, mikul beban, saya tulis tambahin dosa di situ. Yang lain, gambar lain, orang terima Tuhan, orang baptis, orang terima Roh Kudus, semua orang kelihatan muda dari wajahnya dan cerah. Sampai ke dosa, gambarnya orang tua mikul beban dosa. Lalu Pak Yos berkata begini, waduh ini jadi menurut Pak Agung ini orang-orang berdosa, ini orang-orang tua. Saya berpikir itu kesimpulan dari mana, tapi menurut saya Alkitabiah Pak. Coba lihat akan peristiwa wanita yang kedapatan berbuat zina, ketangkep basah, ya kan? Dibawa kepada Yesus, Yesus berkata begini, yang tidak punya dosa lempar batu pertama. Yang pergi dulu orang yang paling paling tua, karena itulah makin tua makin banyak dosanya, gitu loh saudara ya. Nah, jadi Yeremia berkata, aku ini tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Nanti kalau sudah tua paling pinter ngomong dia. Oke, ayat yang berikutnya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, kalau Anda belajar karakternya Allah, nanti kalau Tuhan izinkan hari Minggu kita belajar soal Gideon, saya nggak bisa selesaikan dalam sekali kebaktian, nanti kita sambung 2 kali kebaktian 2 minggu, tapi kalau Anda belajar karakternya Tuhan, selalu begini saudara. Kalau Allah merintahkan sesuatu, kita ini nanti menghadap Tuhan itu dengan alasan teknis. Selalu begitu. Misalnya begini. Janda Sarfat itu ya. Elia berkata, coba buatkan makanan buat aku. Dia ngomong apa? Tepung tinggal segini, minyak segini. Dia jawabnya selalu teknis. Saudara kalau punya persoalan, counseling dengan hamba Tuhan, sebab pertanyaanmu itu teknis mesti. Betul nggak saudara? Pertanyaannya bukan kebenaran. Kalau kebenarannya, kita ini setuju. Tapi saya katakan loh minggu lalu, setuju tok tidak cukup. Karena kita diminta menjadi pelaku. Tapi selalu tuh teknis. Misalnya begini, kita ini harus saudara-saudara sekalian, tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya. Nanti pertanyaan begini, Pak, lah kalau sudah kenceng, lampu kuning lah piye? Nah, mesti jawabnya itu nanti pertanyaan kita itu teknis, saudara. Yeremia ya podo.
pergi. Tuhan, aku nggak bisa bicara. Ajarin dong, ngomong itu bagaimana. Tapi kalau Anda ketemu Tuhan, saudara, tidak pernah dijawab teknisnya. Dia main begini, nurut atau bangkrut. Gitu toh saudara. Sudah, Tuhan tuh mesti gitu. Gideon sama, nanti kalau Anda pelajari, sama itu. Ya, dia ngomong, kalau engkau cinta, engkau menyertai, mengapa begini. Selalu teknis yang dipermasalahkan. Dalam hidup Anda kan sama. Kebenaran disampaikan ya. Nanti feedbacknya teknis saudara. Hal-hal yang tidak teknis tidak berani membantah. Sebab ayatnya ada. Tapi kita selalu menghadapkan ke dia masalah teknis. Lah konkretnya gimana? Teknisnya ini bagaimana? Kan begitu saudara. Tapi kalau saya baca di Alkitab. Terus tidak ada Alkitab berkata, oh hei yo, kowe kok ora iso ngomong yo, tak ajari sih. Tidak ada saudara. Dan itu yang kita harus mengerti. Nah, kalau Anda paksa Tuhan jawab teknis, pernah sekali dia jawab teknis, tapi mencelakakan. Contohnya gini, Musa bilang, aku gak pandai bicara. Teknis toh, baik teknisnya tak atur. Dikasih siapa akhirnya? Harun. Repot tadi saudara. Yang bawa orang Israel nyembah anak lembu emas siapa? Si pinter ngomong gitu saudara. Karena ketekuk omongan, gak bisa apa-apa. Sebetulnya itu bukan karakter Allah. Kalau Anda mau ngerti. Nah Yeremia ngalami, dan Tuhan berkata, jangan katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi Allah yang berkata, aku yang taruh perkataanku pada mulutmu. Engkau tinggal sampaikan saja. Dan sebetulnya ini yang penting buat kita. Amen saudara. Perhatikan bahwa mari belajar, kita ini mesti begini. Tuhan beri aku perkataan yang tepat. Anda ingin memberitakan Injil, memberikan nasihat, bukan diolah aku mesti ngomong apa. Tapi kita berkata, berikan kepadaku perkataan yang daripadamu, yang tepat untuk hidupnya. Nah hari ini banyak orang belajar firman itu untuk menang-menangan sendiri sih. Ya toh? Firman itu untuk tameng dia, membenarkan dirinya. Saya cerita sama Pak Yos dan beberapa teman di gereja. Billy Graham pernah cerita, ini yang cerita Billy Graham saudara. Ada sebuah gereja di mana pendeta dengan majelis itu punya kedudukan yang seimbang. Ya. Jadi begitulah, satu kali si pendeta ini ketahuan, ketangkap basah, minum minuman keras sampai mabuk saudara. Ini yang cerita Billy Graham. Jadi pendeta disidang oleh majelis yang terhormat. Lalu kemudian majelisnya berkata, Anda kedapatan minum minuman keras sampai mabuk. Betul tidak? Betul. Lalu sudah ketahuan. Buktinya semua saksinya komplit. Dia berkata, betul. Terus mereka rapat lagi, mereka berkata, berdasarkan kesalahan itu, karena Alkitab mengajarkan janganlah kamu mabuk oleh anggur, maka Anda dipecat. Pendeta bilang, tidak mau. Kalau saya dipecat, Anda semua harus memecatkan diri. Wow. Loh, pecat kok bareng-bareng? Mereka bilang, nggak bisa, kamu yang salah. Dia bilang, tidak. Aku salah, kamu semua juga salah. Sama-sama salahnya. Dan itu bobotnya sama. Kalau aku dipecat, kamu semua harus mundur juga. Majelisnya bingung, salah kami apa? Yang ketangkap minum minuman keras kan kamu, kami tidak minum. Betul. Tapi apa kata firman Tuhan?
Janganlah kamu mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saya melanggar kalimat pertama, semua kamu melanggar yang kedua. Tidak bahasa roh semua. Ya, berarti salah podo katanya. Itu kan dua kalimat yang seimbang, cuman koma. Saya salah bagian pertama, majelis semua salah bagian kedua. Jemaatnya salah semua bagian kedua. Bubar gerejane kalau begitu katanya. Nah itu firman Gokar PDW saudara ya, itu dipakai untuk membela diri. Betul atau tidak? Yang cerita Billy Graham saudara. Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi bukan itu gunanya firman. Seorang anak Tuhan mesti belajar minta kepada Allah. Berikan kepadaku Tuhan perkataan yang tepat. Sebab kalau tidak, kita bertemu dengan siapapun, kita akan terjebak dalam perkataan sia-sia, omong kosong, terlalu banyak omong, dan akhirnya membuat jerat dalam kehidupan kita. Saya belajar, Yeremia juga berkata tidak mampu, dan Tuhan berkata, engkau harus taat, tapi aku sendiri, kata Tuhan, akan taruhkan perkataanku pada mulutmu. Coba buka Yohanes Pembaptis misalnya, Lukas pasal 3. Injil Lukas pasal 3, lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lukas pasal 3, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah apa saudara? Firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Kata firman dari kata rema sebetulnya. Datanglah rema Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Yang membuat dia begitu berani saudara. Itu bukan karena pendidikan ayahnya. Dia dibesarkan di padang gurun, keluar dari sistem kelompok imam yang ada pada waktu itu. Dari mana dia punya kekuatan yang luar biasa menyatakan kebenaran Tuhan? Alkitab berkata, dia terima rema. Di padang gurun itulah rema dari Allah turun dalam hidupnya. Kalau saudara bisa belajar mengerti akan perkara ini, saya yakin kita ini akan jadi orang yang sangat berbeda. Saya mau cerita pengalaman saya, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya diminta memimpin tur kali yang kedua ke Israel. Jadi kami jalan dari Jakarta ke Yordania, yang baru saja meninggal rajanya. Beberapa hari di Yordania, terus naik bus masuk ke Israel. Dari Israel kami ke Mesir, dari Mesir ke Yunani. Yunani balik Yordan, Yordan Jakarta. Itu trip yang cukup panjang, kira-kira 2 minggu. Nah, hari itu saya diajak dengan rombongan ke Petra. Petra itu tempat kerajaan kota dari batu karang. Peninggalan abad kesekian itu, dan itu besar sekali, seperti istana. Tapi batu karang dipahat, saudara. Dibuat istana. Kalau yang lain kan dibangun. Ini mahat karang untuk istana. Pilarnya, ornamennya bagus sekali. Tapi cukup jauh dari kota Aman, ibu kota Yordan. Lalu kemudian kami pulang naik bus menuju ke Aman. Nah, guide-nya itu orang Yordan, namanya Lufti. Modelnya kayak orang Amerika, cara ngomongnya persis orang Amerika. Sampai beberapa turis asing tanya gini, kamu orang Amerika? Bukan, aku orang Yordan. Kamu belajar Inggris dari mana? Dia berkata, Hollywood yang ngajarin saya. Nonton TV tiap hari. Jangan ditiru loh saudara ya, ini cetakan apa adanya. Terus ini pembenaran. Nonton TV, katanya Pak Agung, Hollywood ngajari, ngawur saudara. Nah ini orang ngomong Inggrisnya bagus sekali, fasihnya luar biasa. Kami jalan cukup jauh ya, dari Petra ke Aman itu kalau nggak salah 5 atau 6 jam, jauh sekali. Dan samping kanan kiri itu gurun semua, nggak ada yang dilihat saudara, nggak ada yang dilihat. Ini orang hebat sekali, dia punya misi tertentu rupanya. Nah sambil kami jalan, dia mulai cerita. Pertama dia cerita kerajaan Yordan ini adalah keturunan dari Esau katanya. Oh saya baru ngerti ini Esau, ini hak kesulungannya hilang makanya.
Terus dia cerita kerajaan-kerajaan. Dia cerita kerajaan, sampai dia cerita soal agama. Jadi cara masukkannya itu sampai bicara soal agama, itu hebat sekali. Dan ujungnya dia berkata begini. Tapi sebetulnya dia berkata, kalau yang kalian sebut Yesus itu bukan Allah, itu manusia biasa. Terus dia mulai nguraikan dari sudutnya dia, saudara. Dia pokoknya ngomong 1 jam lebih, saudara. Semangatnya luar biasa. Kayak orang khotbah. Dia hanya menekankan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, beberapa orang anggota tur itu mulai gelisah. Satu di antaranya, nah ibu ini ngomong sama saya, Pak, iki nek mbok nengke, Pak. Iki balik murtad kabeh cara ning ini, katanya gitu. Mesti dijawab Pak iki, tapi jawabnya piye? Jadi ini bagaimana ngomongnya? Dia ngomong panjang lebar. Waduh, saya nggak cukup punya pendalaman untuk bicara subjek itu, saudara. Tapi saya punya roh Tuhan, itu bedanya. Lalu kemudian saya ini sembahyang, dia ngomong panjang lebar, hebat sekali. Kalau Anda orang awam, Anda dengar ceritanya dia, Anda bisa berkata, wah, langsung bilang, ya betul, kamu betul, kami keliru. Saya sembahyang, dia cerita begini. Kamu tahu nggak dari mana Yesus itu lahir? Jadi ceritanya begini, dia bilang. Maria lagi di bawah pohon apa gitu ya. Terus dia dimasuki roh Allah. Dan dia berkata, dan roh Allah itu adalah Allah sendiri. Tapi lahirnya tetap manusia. Dia bilang, tetap manusia walaupun ajaib, tetap manusia katanya. Ngomong lagi panjang lebar dari segi ilmiah, dari segi ini. Anda bayangin orang di balsem itu ditutup dengan mumi itu tidak bisa keluar itu nafasnya itu mati dan sebagainya. Bangkit pun akan mati lagi dan tidak punya kekuatan untuk memecahkan itu. Tebalnya sekian diteliti, dia ngomong hebat sekali. Terus saya sembahyang, Tuhan, aku mesti ngomong apa ini? Jadi saya bilang, saya mesti ngomong apa Tuhan? Dan dia ngomong begitu bebas dengan gayanya, wah luar biasa saudara. Sudah perut lapar, pengen makan, dia ngomong kayak begitu. Terus saya sembahyang, Tuhan, beri aku perkataan yang tepat. Kalau tidak habis ini. Tiba-tiba hikmat Tuhan itu muncul. Lalu saya ngangkat tangan saya, dia lagi semangat ini, saya bilang. Sorry ini, Lufti, interupsi. Saya bilang, yang kamu bicarakan itu bagus. Untuk nambah wawasan, pengetahuan, sudut pandangmu itu bagus. Tapi kan itu subjek sudah jadi perdebatan berabad-abad. Oh ya, aku ngerti. Tapi sebelum itu saya mau cerita juga nih, saya ngomong gitu. Ini bukan pendapat saya loh, tapi banyak orang-orang kayak kamu ini akhirnya percaya kepada Yesus. Loh kok bisa? Nah ini, kalau Yesus disebutnya apa? Rohnya Allah. Betul tidak? Iya betul. Dan kamu tadi bilang roh Allah adalah Allah sendiri. Betul tidak? Diam saudara. Wah buang. Belakang saya ngomong, nah rasakno saiki. Jawab nek iso saiki. Dalam hati saya bilang, tenang, ojo guyu sik durung kau hitungan kayak 1, 2, 3 gitu saudara. Kayak wong tinju geblak terus dihitung. Sampai gak bisa jawab saudara. Terus pinter orangnya, ngalor gitu lagi. Tapi sudah tidak berani nyinggung itu. Setelah itu sengitnya sama saya luar biasa. Biasanya naik pemimpin tur ini kalau kemana-mana saudara. Ke tempat souvenir itu digolek sama dia barang diambil dikasih-kasihkan. Sejak itu gak pernah dikasih apa-apa saudara. Dibiarkan. Ketemu saya sudah buang muka. Tapi saya belajar sesuatu. Kalau kita disertai roh Tuhan, hasilnya akan berbeda. Wah sepanjang jalan kami sukacita. Mereka bilang, rasano kowe yo. Ngomong ngalor ngidul, cuman 3-4 langkah habis. Saya bilang, Tuhan engkau ini luar biasa. Kalau enggak kita mulai dari mana saudara? Tapi dengan hikmat Allah, tidak panjang lebar. Itu dibungkam perkataannya. Dan tidak bisa menjawab. Saya hanya berdoa Tuhan supaya perkataan ini ngejar dia. Sampai akhirnya dia berkata, ya engkau ini Tuhan dan Allahku.
Dan kalau sampai begitu, saya yakin dia akan dipakai Tuhan. Sebab orang ini punya potensi yang luar biasa. Amen, saudara. Nah, itu a word in season. Perkataan yang tepat pada waktunya. Saya ceritakan apa adanya, itu sungguh-sungguh real pengalaman. Dan satu bus menyaksikan, saudara. Waktu kita bicara secara simple sekali. Tuhan itu menyatakan kemuliaannya. Dari kalimat yang dia ucapkan sendiri, saudara. Dia gak mikir bahwa kita ini setiap hari diajari. Menisuk, menesore diajari, ngerti. Ya tak, saudara? Diajari. Dia gak pernah berpikir bahwa Tuhan itu luar biasa. Tidak perlu banyak omong sebetulnya. Kalau kita dapat yang dari Allah, luar biasa. Amen, saudaraku. Anda mau nginjili orang, boleh dipakai. Resiko tanggung sendiri. Nah, Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Yesus berkata begini, ini yang luar biasa. Ayat yang 10. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi siapa, saudara? Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan apa? Pekerjaannya. Jadi bukan manusianya Yesus. Dia berkata ini bukan dari perkataanku sendiri. Tapi Bapa di dalam aku ini loh. Lewat rohnya yang melakukan pekerjaannya. Jadi bagian dia cuma menyerah aja jadi alat untuk Tuhan pakai. Nah kita ini sama, saudara. Anda mimpin MK atau apapun lah. Sudahlah belajar, jangan banyak omong. Minta apa yang dari Allah. Itu tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Dan itu akan menjawab sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita. Itulah rema, saudara. Nah, di ayat yang ke-24, Yesus mengulang lagi apa yang dia tadi katakan. Yohanes 14 ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari siapa? Bapa yang mengutus aku. Luar biasa. Jadi dia ngomong jelas, ini bukan aku yang bicara kok. Aku hanya menyatakan saja apa yang Bapa ingin aku katakan. Dan karena itu dari Allah datangnya, akan menghasilkan suatu terobosan yang luar biasa. Kadang-kadang hanya 1-2 kata yang sangat singkat, tapi kalau itu dari Allah datangnya, memberikan makna yang sangat dalam buat orang yang mendengarnya. Nah sekarang pertanyaannya begini, mengapa tidak banyak orang Kristen yang menikmati itu? Mengapa banyak orang yang sebenarnya ingin sekali mendapat apa yang dari Allah, tapi tidak bisa mendapat? Nah sekarang kembali ke Yesaya pasal yang ke-50 tadi. Balik ke Yesaya pasal 50. Lalu saya akan tunjukkan contoh kenyataan dari yang dialami oleh Yesus. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan atau perkataan yang tepat, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam apa? Pendengaranku untuk apa? Mendengar seperti seorang murid. Jadi sebelum kita bisa menyampaikan yang dari Allah, tentu kita mesti apa? Mendengar. Dan disinilah akar persoalannya. Coba saya tanya pada saudara. Kalau Anda ini berdoa, ya, konsep berdoa itu apa tuh sebetulnya? Sebagian besar berkata begini, berdoa ya kita ngomong ke Tuhan. Atau yang sudah lebih maju pengertiannya, karena dengar khotbah, setuju dia berkata begini, oh berdoa itu ngomong-ngomong. Saya ngomong, Tuhan ngomong. Tapi yang banyak ngomong, ya saya. Uang kebutuhannya banyak, Tuhan tidak butuh apa-apa, katanya begitu.
Dengan hebat sekali, dengan canggih dia bisa jawab. Akhirnya tapi ujungnya, perhatikan. Sebagian besar doa kita, itu cuma one way, saudara. Tapi Yesus itu sebetulnya, makin berat keadaannya, doanya itu bukan omongannya dia. Dia lebih banyak mendengar. Yesus itu ternyata, saudara, kalau sembayang, itu lebih banyak mendengar. Makanya perkataan-perkataannya itu luar biasa. Nah, karena kita ini membuat Allah lebih banyak mendengar, maka perkataan-perkataan kita nyaris tak terdengar, saudara, akhirnya gitu. Nah, perkataan kita tuh laku apa di sorga, saudara? Menciptakan apa di sorga? Kecuali menghasilkan pekerjaan baru buat Allah kita. Tapi perkataannya itu yang luar biasa. Nah, Anda mau tahu buktinya? Sekarang mari kita lihat Matius 26, bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Matius 26, ayat 36, saya bacakan sampai 46. Dari Matius 26. Gampang ini ngapalnya, Matius 26, mulai 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga, berapa lama? 1 jam dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, saya mau tanya saudara, kalau dia berkata begini, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berarti kurun waktu doanya Yesus itu berapa lama waktu itu? Berapa lama saudara? Kalau dia ngomongnya gini, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berarti kurun waktu doanya yang dipakai Tuhan itu berapa lama? Minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Oke. Sekarang yang ditulis di Alkitab, kalau Anda baca, perlu waktu sejam tidak? Ya, bahasanya boleh begini. Ya Bapakku, 1 jam apa tidak saudara? Mosok sembahyang, ya Bapa, gitu, mosok gitu. Enggak tuh. Yang ditulis direkord di Alkitab, kalau itu didoakan sungguh-sungguh, perlu sejam tidak saudara? Tidak kan? Jadi yang sisanya itu ngapain dia? Mengizinkan Bapaknya ngomong. Betul nggak saudara? Jadi Tuhan itu banyak ngomong tidak? Ada di Yohanes
17 ya, cukup panjang doanya. Sekali itu, the rest. Nah kalau kita kan sebagian besar Tuhan baru ngomong, kayak dagelan tuh, baru ngomong sedikit, tronjol, ngomong sedikit. Belum sempat ngomong, sudah kepotong terus dengan omongan kita kan, saudara. Sejam loh. Lihat berapa kalimat yang keluar dari mulutnya. Semakin tekanan itu berat, saudara. Dengar baik-baik. Banyak orang Kristen hanya menggunakan jam doa itu untuk pelampiasan tekanan batinnya. Ngomong sama orang tidak bisa, telepon sama hamba Tuhan tidak bisa, takut disadap. Ya kan? Jadi sekarang ngomong ke siapa? Ke Tuhan. Jadi kita teriak-teriak dengan Tuhan. Tuhan dikuliahi habis-habisan. Tapi tidak ada kesempatan buat dia untuk bicara. Makin berat apa yang kita alami. Sebetulnya kita makin butuh perkataannya. Tidak usah diplomasi panjang lebar. Tidak perlu banyak omong. Saudara. Banyak dengar. Itu yang dibutuhkan hari ini.